Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, syukur kepada Tuhan kita dapat kembali berjumpa dalam ibadah online saat ini. Marilah kita bersama-sama mengawali ibadah ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan nyanyian kidung baru 5 bait yang pertama. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbahagia kita semua karena kita dapat beribadah pada saat ini di rumah kita masing-masing. Dan mari bersama-sama kita mengawali ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Amin. But I say unto you, love your enemies. Bless them that curse you. Do good to them that hate you. And pray for them which despitefully use you and persecute you. Which is the first commandment of all? Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy might, and with all thy strength. This is the first and great commandment, and the second is like unto it. Thou shalt love thy neighbor as thyself. On these 2 commandments hang all the law and the prophets. Master, thou hast said the truth. There is one God, and none other but He. And to love Him with all the heart, and with all the understanding,
and with all the soul, and with all the strength, and to love his neighbor as himself is more than all the whole burnt offerings and sacrifices. Thou art not far from the kingdom of God. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, video yang baru saja kita saksikan adalah penggalan dari perikop di dalam Markus 12 ayat 28 sampai dengan 34. Bagian ini mengingatkan kita semua bahwa perintah untuk mengasihi bukan hanya untuk kita ketahui atau kita hafalkan, tetapi perintah ini untuk kita lakukan di dalam kehidupan real kita. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat ke samping kanan dan kiri kita. Jika Bapak Ibu Saudara beribadah bersama dengan keluarga, pandanglah anggota keluarga di samping kanan dan kiri saudara. Katakanlah kepada mereka bahwa saudara mengasihi mereka, bahwa saudara peduli kepada mereka. Saya juga mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyesali segala kekurangan kita, karena kerap kali di dalam kehidupan kita secara tidak sengaja ataupun sengaja, kita melakukan kesalahan dan menyakiti hati orang lain. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian. Di dalam Kidung Jemaat 467, kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Tuhanku, bila hati kawanku. Saudara-saudara, untuk setiap kita yang dengan kerendahan hati mau datang kepada Tuhan, Tuhan memberikan berita anugerah untuk kita semua. Dan berita anugerah bagi kita akan kita simak bersama melalui pembacaan kitab Mazmur 62, ayat yang pertama dan yang kedua. Mazmur 62 ayat 1 dan 2 sebagai berita anugerah untuk kita semua, demikian. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara-saudara, mari bersama dengan berdiri, kita akan menaikkan pujian hanya dekat Allah saja. Kita pujikan 2 kali. Aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya.
Marilah kita bersukacita dan menyatakan syukur karena Tuhan mempercayakan kita untuk membagikan kasih-Nya pada orang yang lain. Saat ini kita diajak memberikan persembahan. Persembahan kita berikan dengan mengingat firman Tuhan dalam surat Efesus 5 ayat yang ke-20 sampai 21. Demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Persembahan dapat kita sampaikan dengan cara seperti yang tertera dalam tayangan di hadapan saudara atau dalam tata ibadah keluarga. Marilah kita membawa persembahan kita dengan menyanyikan nyanyian Kidung Baru 133 bait 1 dan 3. Syukur padamu ya Allah. Jemaat, marilah persembahan kita bawa di dalam doa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di sorga, oleh karena karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu Bapa dalam kehidupan kami saat ini. Saat ini kami membawa persembahan kepadamu yang telah kami persiapkan masing-masing. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini Bapa, agar persembahan ini boleh menjadi berkat untuk pelayanan-Mu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan dipergunakan. Kami berdoa untuk yang mengelola persembahan ini. Berkatilah mereka Tuhan, agar dapat mengelola dengan baik dan hanya seturut kehendak-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan ditaburkan oleh Pendeta Maria Sri Hartati. Urapilah dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman yang disampaikan hanya berasal dari kebenaran firman Tuhan. Bapa Sorgawi, kuasailah diri kami untuk mempersiapkan mendengar suara Tuhan
dan boleh benar-benar disapa olehnya dan menerima kebenarannya dengan sepenuh hati. Di dalam kelemahan dan keterbatasan kami, biarlah kami menyerahkan penuh pada Roh Kudus, supaya Ia memberi petunjuk untuk mengerti suara Tuhan yang kami dengar. Dan agar apa yang kami dengar boleh sungguh-sungguh memperkaya kehidupan iman kami dan menolong kami hidup di dalam kebenaran sepanjang hidup kami. Kami menyerahkan pimpinan dan pemeliharaan Tuhan, dan biarlah apa yang kami dengar boleh menolong kami hidup lebih benar lagi di mata Tuhan dan sungguh-sungguh menjadi alat berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini saatnya bagi kita semua untuk menyimak bagian pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Dan firman Tuhan akan kita dasarkan di dalam kitab Mazmur pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur 31 ayat 1 sampai dengan 6, ini adalah Mazmur untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang tidak hanya membaca dan mendengar firman, tetapi yang melakukan firman itu dalam kehidupan keseharian. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika Bapak Ibu saudara-saudara mengalami suatu kesulitan, apapun itu, entah ingin memperoleh suatu informasi atau saudara-saudara berada di suatu situasi di mana saudara mengalami penderitaan atau apapun, apakah saudara memiliki seseorang yang dapat saudara mintai tolong? Atau setidaknya saudara bisa menghubunginya kapanpun, sekedar untuk curhat, sekedar untuk menanyakan sesuatu, atau mungkin meminta pertolongan atau pertimbangan. Apakah saudara memiliki seseorang seperti itu? Apakah ada sosok yang terbersit di benak saudara ketika saya menanyakan hal yang demikian? Atau saudara ingat akan seseorang, ada satu nama yang saudara tahu bahwa, oh ya, dia adalah orang yang bisa saya mintai tolong. Saudara-saudara, jika ada, maka saudara termasuk orang yang berbahagia dan saya ikut berbahagia bersama dengan saudara. Tapi jika tidak saudara-saudara, maka saya ikut prihatin juga bersama dengan saudara, karena itu berarti saudara harus menanggung segala sesuatu sendirian. Entah senang atau bahkan mungkin penderitaan, saudara menanggung sendiri. Ketika saudara sedih, saudara juga menanggung sendiri. Ketika saudara mengalami kesulitan, ketika saudara berada di dalam jalan yang buntu lalu mencoba untuk mencari jalan keluar, saudara mencarinya sendiri. Paling banter, mencarinya lewat Google Search. Nah, sekalipun mungkin saudara-saudara ada di antara kita yang mengatakan bahwa tidak apa-apa,
sekalipun saya secara fisik sendiri, tetapi sesungguhnya saya tidak sendirian. Ada Tuhan yang menolong saya bisa datang kapanpun kepada Tuhan, saya bisa curhat kepada Tuhan. Ini kalimat yang tidak keliru, ini 100% benar saudara-saudara. Kita bisa berkata apapun dengan Tuhan, bisa sharing curhat apapun dengan Tuhan. Namun sebagai manusia tetap kita memerlukan orang lain, orang yang bisa kita ajak berkomunikasi, orang yang bisa kita ajak berbicara, meminta pertimbangan atau meminta pertolongan jika kita berada di dalam suatu kesulitan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memerlukan pertolongan, kita akan datang pada seseorang yang kita anggap memiliki kemampuan. Orang yang kita tahu dia punya hikmat, punya kebijakan yang lebih dari kita. Yang kita rasa kalau kita datang kepadanya, kita akan dicerahkan, kita akan memperoleh kekuatan, dan kita akan mendapatkan pertolongan dari dia. Nah, demikian pula saudara-saudara, ketika kita menyelami syair di dalam Mazmur 31 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6, di situ kita juga dapat merasakan betapa pemazmur merasa ia berada di dalam kelemahan. Dan di dalam kelemahan itu ia memerlukan sosok yang ia percaya mampu menolongnya. Saudara-saudara, pemazmur datang kepada Tuhan. Dan bagi pemazmur, sosok itu adalah sosok yang punya kekuatan, punya suatu kemampuan untuk memberikan kepadanya perlindungan. Pemazmur menggambarkannya dengan sebuah metafora, yaitu gunung batu. Dalam pengalaman keseharian pemazmur saudara-saudara, gunung batu adalah suatu tempat perhentian yang dapat diandalkan. Di situ ia dapat berhenti sejenak, berteduh di relung-relung yang ada di gunung batu itu untuk menghindari panas matahari atau mungkin dari hujan, untuk melindungi dari hawa yang dingin, atau mungkin sekedar beristirahat atau bersembunyi dari kawanan bahaya entah binatang ataupun penyamun. Nah, seperti itulah saudara-saudara, di hadapan pemazmur, Tuhan seperti gunung batu. Tuhan seperti gunung batu yang kokoh, yang dapat diandalkan, yang dapat memberikan perlindungan, yang dapat menjadi andalan, tempat di mana ia dapat menyelamatkan diri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menarik kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-6 dari pasal kita. Dari ayat itu, ayat yang ke-6 merupakan satu ayat yang juga diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika di dalam kemanusiaannya Tuhan Yesus tergantung di salib. Yesus menderita baik secara fisik juga batin oleh karena pengkhianatan orang-orang yang dekat dengannya. Dan ketika dia tergantung di salib, di dalam puncak deritanya secara fisik, dia datang kepada Tuhan. Ayat 6 saudara-saudara, di situ juga disebutkan di dalam Lukas 23 ayat yang ke-46. Bagaimana Yesus berseru dengan nyaring, datang kepada Tuhan dan berseru, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada kesamaan di sini antara pemazmur dan Yesus. Ketika pemazmur memerlukan pertolongan, ia datang kepada Tuhan dan ia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Demikian juga ketika Yesus di dalam kemanusiaannya, ia datang kepada Tuhan dan ia menyerahkan nyawanya kepada Bapanya. Menyerahkan nyawa berarti mempercayakan diri sepenuhnya pada pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Yesus datang kepada Tuhan, pemazmur juga datang kepada Tuhan. Yesus datang menyerahkan nyawa, demikian juga pemazmur
juga datang kepada Tuhan, menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Lalu saudara, apa yang harus kita lakukan ketika kita juga berada di dalam kondisi yang lemah? Ketika kita berada di dalam keadaan yang penuh dengan penderitaan, atau mungkin ketika kita dalam kesulitan, seperti mungkin di antara kita juga mengalami sekarang ini akibat pandemi COVID-19, mungkin kehidupan ekonomi keluarga kita berdampak, mungkin pekerjaan kita juga berdampak, mungkin ini juga mempengaruhi mental kita ketika kita harus menjalani kehidupan sehari-hari. Kita berada di dalam situasi yang demikian, pertanyaannya, kemana kita datang? Tentu kita tahu jawabnya. Kita mencontoh pemazmur dan juga Yesus. Kita datang kepada Tuhan, menyerahkan nyawa kita, menyerahkan hidup kita kepadanya, agar kita mendapatkan pertolongan. Pertanyaannya saudara-saudara, bagaimana caranya? Bukankah Tuhan tidak kelihatan? Nah, ayat 4 pada bagian kita menunjukkan hal itu kepada kita. Ayat 4 di dalam Mazmur 31 dituliskan, sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Saudara-saudara, di situ dikatakan, oleh karena namamu, yaitu nama Tuhan, engkau akan menuntun dan membimbing aku. Menuntun dan membimbing aku. Melalui ayat ini saudara-saudara, kita diingatkan bahwa pertolongan Tuhan itu tidak datang secara instan. Tuhan mengundang kita untuk berproses bersama dengan Dia. Pertolongan Tuhan datang melalui tuntunan dan juga melalui bimbingannya. Tuhan menuntun, Tuhan membimbing, dan kita adalah pihak yang dibimbing. Kita adalah orang yang dituntun oleh Tuhan. Nah, bagaimana caranya kalau kita dituntun dan dibimbing? Tentu saudara-saudara, orang yang mau belajar, orang yang mau sembuh dari sakit, ia akan mendapatkan itu kalau dia juga mengikuti apa yang menjadi anjuran orang yang membimbing. Sama seperti seorang pasien. Pasien datang kepada dokter, lalu meminta pertolongan untuk dapat sembuh dari sakitnya, maka pasien itu semestinya juga menaati anjuran dokter agar ia dapat sembuh. Maka demikian juga kiranya kita, saudara-saudara. Mari kita lakukan yang dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Tuhan membimbing kita. Tuhan menuntun kita, tuntunannya ada di mana-mana. Memerlukan kepekaan kita untuk kita dapat mengetahui bimbingan Tuhan dan melakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Apapun yang menimpa kita saudara-saudara, apabila kita berpegang kepada bimbingan dan tuntunan Tuhan, maka kita juga akan mendapatkan kekuatan dan pertolongan. Situasi COVID-19 seperti yang sekarang ini kita hadapi, sungguh-sungguh ini membuat kita harus kembali ke dalam diri kita, saudara-saudara. Kita juga harus menata hati kita, menata pikiran kita, membuat seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam hukum kasih, bukan kita mementingkan diri kita sendiri, tetapi kita juga lebih mementingkan kepada orang lain. Mari kita tidak hanya sekedar meminta orang lain mengerti kita, tapi dalam situasi yang seperti sekarang, kita juga belajar untuk memahami orang lain. Agar ketika kita berada di dalam kesulitan, di dalam penderitaan, di dalam situasi di mana kita berada di dalam ketertekanan, kita juga dapat memperoleh kekuatan dari Tuhan. Tuhanlah gunung batu kita, Ia yang menjaga kita. Ia memberikan pertolongan bagi kita. Maka mari jadikan apa yang kita alami sekarang ini sebagai tuntunan dari Tuhan agar kita dapat hidup dengan lebih baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, terima kasih ya Bapa, Engkau ingatkan kami melalui firman bahwa Engkau adalah gunung batu kami. Kiranya ketika kami datang kepadamu, kami sungguh dapat merasakan kekuatan-Mu dan memperoleh hikmat dari Engkau. Tuhan, kami berdoa bagi usaha pemerintah dan bangsa kami Indonesia, serta tim medis di dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk masyarakat Indonesia secara khusus dan juga di berbagai negara, agar diberi kesabaran dalam menaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Khususnya Tuhan, bagi beberapa daerah di wilayah Indonesia, kami berdoa untuk setiap masyarakatnya, agar sungguh-sungguh dapat memiliki ketaatan dalam mematuhi peraturan selama masa PSBB ini. Kami berdoa juga untuk jemaat yang memiliki tanggung jawab atas kehidupan orang lain. Mereka kiranya Engkau mampukan untuk dapat menyelesaikan persoalan ekonomi sebagai imbas wabah dari COVID-19. Demikian pula ya Bapa, kami berdoa untuk sekolah-sekolah, untuk yayasan, untuk lembaga sosial atau apapun itu Bapa. Di dalam kesulitan mereka menghadapi ini, kiranya Engkau juga berkenan untuk menolong mereka melalui tangan-tangan, melalui orang-orang yang memiliki keterbukaan untuk membantu mereka. Ya Bapa, jika saat ini kami juga memiliki pergumulan kami masing-masing di dalam keluarga, kami juga menyerahkan itu ke dalam kuasa-Mu. Kiranya hikmat-Mu saja ya Bapa yang dapat menyelamatkan kami dan dapat menolong kami untuk memperoleh jalan keluar bagi persoalan hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita menyegarkan kembali iman kita dan menghayati persekutuan kita dengan gereja-gereja di sepanjang sejarah penyelamatan Allah di segala tempat dan zaman, dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing dan terimalah berkat Tuhan yang akan memampukan saudara untuk melakukan firman-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah hari Minggu telah selesai. Mari kita melanjutkan melalui ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.